Maka kata Nabi, ambil manfaatlah. Itu kambing apa? Orang kita bilang kelindes truk, itu kambing mati. Kata Nabi, ambil manfaat dong. Apanya bangkai? Bangkai kan haram, najis. Kulitnya diapain? Idza dubigal ihabu faqad tahur. Apa itu ihab? Ihab itu kulit binatang dari bangkai yang belum disamak. Maka saudara, bisa diambil hukum bila kulit bangkai disamak, maka menjadi suci adanya. habli wa ahbabi wa kulli qalibi nailal muna wa arfa'al maratibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu faqad tahur. Apabila telah disamak kulit bangkai itu, maka sungguh sucilah ia. Akhrajahu Muslim, telah mengeluarkan akan hadis ini oleh Imam Muslim. Wa indal arba'ati, dan di sisi riwayat imam yang empat, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Mana-mana kulit yang disamak, maka sungguh sucilah ia. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sekalian yang mulia, Bapak Ibu, kajian kita setelah membahas tentang wadah-wadah yang terbuat daripada emas dan perak hukumnya, termasuk wadah-wadah yang terbuat selain daripada emas dan perak. Pada pertemuan ini kita akan membedah hukum kulit bangkai. Kulit bangkai bisa saja menjadi wadah, menjadi tas, menjadi jaket, menjadi sepatu, dan seterusnya, dompet, sabuk, dan sebagainya. Pertemuan ini saudara, hadis kita dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Dari 124.000 orang sahabat, salah satunya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat agung min ahlil bait, dari keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah di Syi'ib Ali, di Mekah. Di Mekah, disitulah lahir Ibnu Abbas. Hijrah ke Madinah umur 3 tahun,
dibawa oleh abahnya Abbas, karena Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah 10 tahun. Maka saat Rasulullah wafat, Ibnu Abbas umurnya baru 13 tahun, karena lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, dan bersama Nabi 10 tahun di Madinah, jadi 3 ditambah 10 ya 13 tahun. Itulah Ibnu Abbas. Waktu baru lahir, dibawalah Ibnu Abbas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidikan. Seorang ayah ajak anak-anaknya ke kiai, ajak soan, biar anak-anaknya bersentuhan dengan ulama. Dicontohkan oleh Abbas. Ini bayi Abdullah bin Abbas dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu didoakan oleh Nabi, diusap dadanya. Kata Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri pemahaman yang bagus kepada ini bayi tentang agamamu, dan ajarkan kepada ini bayi tafsir Al-Quran. Ini namanya diusap sama Nabi ini. Ibnu Abbas akhirnya mendapatkan ilmu laduni, cerdas, amat sangat luar biasa, berkat didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinternya minta ampun. Masih kecil, Ibnu Abbas sudah menjadi rujukan sahabat-sahabat besar, karena ilmu dalam Islam tidak pernah malu berbicara umur. Biar kata Ibnu Abbas kecil, tapi ilmunya banyak, sehingga banyak ditanya oleh para sahabat Nabi yang lain. Kadang nanya agama sama Ibnu Abbas, karena ikut Rasulullah kemana-mana. Ibnu Abbas alimnya Masya Allah. Bahkan di antara karomahnya, dapat memandang malaikat Jibril dengan wujud yang asli 2 kali. Karena memang itu permintaan Ibnu Abbas kepada Rasulullah waktu ditawarin. Kata Nabi, Ibnu Abbas, ente minta apa? Kalau kita ditawarin sama kiai wali lagi, rajanya wali, ini kiai gede, ente mau minta apa? Kiai, saya minta biar kaya aja. Kaya mulu kita, duit yang diminta. Biar tanah laku, begitu. Tanah siapa yang kau jual? Tanah orang, nggak bisa didoain. Tanah orang masalahnya. Ini minta apa? Kata Nabi. Ibnu Abbas, ya Rasulullah, bila kau bertanya kepadaku saya ditawarin minta apa, dan saya yakin doamu itu manjur, saya minta pengen ngelihat wujud asli malaikat Jibril. Kata Nabi, ya Ibnu Abbas, la yaral malaka basyarun illa wa qad amiya illa an yakuna nabiyan. Manusia biasa enggak bisa ngelihat malaikat
apalagi Jibril. Andai dia ngelihat, bakalan buta, kecuali manusia itu pangkatnya nabi, baru tidak buta. Kalau bukan nabi, nggak bisa, bakalan buta. Wong malaikat dari cahaya. Karena engkau tawarin aku, ya aku pengen ngelihat malaikat Jibril, wujud aslinya. Bila Jibril datang kepadamu, saya pengen lihat wujud aslinya. Nanti buta, bagaimana? Karena lihat petromak aja, mata kita dideketin sejam aja sama petromak, tuh nggak bisa lihat. Yang cahayanya berapa watt doang petromak. Bagaimana bila makhluk Allah dari cahaya dicipta? Kata Ibnu Abbas, Nabi kalau boleh butanya pas sudah tua aja. Kalau udah tua buta nggak apa-apa. Udah tua. Sebab kalau udah tua nggak buta, pengennya ngeluyur mulu, kemana-mana ngeluyur. Ibadah kurang mau, jalan-jalan mulu maunya. Begitu. Ya Allah, udah tua mau ngapain? Kata Nabi, baik, ku mintakan nama Allah biar kamu ketemu malaikat Jibril, tapi nanti buta, udah tuanya. Iya baik. Saat Jibril datang kepada Nabi, maka Ibnu Abbas melihat wujud asli malaikat Jibril hampir 2 kali. Maka pinter, ini kan malaikat pembawa ilmu Jibril. Ibnu Abbas itu pinternya Masya Allah. Satu hari Raja Romawi, Nasrani, Kristen, mengirim surat kepada Sayyidina Muawiyah, dinasti Muawiyah, sesudah sahabat 4 wafat. Ibnu Abbas masih hidup. Maka Muawiyah dapat surat, wahai rajanya orang Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan, saya mau tanya kepadamu 3 hal saja. Kalau memang kau adalah rajanya orang Islam, tentu pinter kamu ini. Maka yang pertama saya mau nanya, dalam surat itu darah apa yang pertama kali mengalir di bumi ini? Ma awwalu damin dhahara fil ardi. Darah apa yang pertama kali tumpah di muka bumi? Yang kedua, kuburan siapa yang kuburan itu goyang-goyang ketika ada penghuninya, gerak-gerak? Ketiga, bumi mana yang kena cahaya matahari sejak diciptakan oleh Allah tuh bumi cuman sekali doang. Sekali doang kena cahaya matahari, habis itu nggak kena cahaya lagi. Biar kata Khalifah Muawiyah, garuk-garuk ditanya begitu, nggak gatel garuk-garuknya. Ini pertanyaan ini puyeng. Maka Muawiyah manggil kiai yang pinter, Ibnu Abbas. Dipanggil, Ibnu Abbas, saya ini ada kesusahan. Apa kesusahanmu? Ditanya sama orang Kristen, rajanya lagi. 3 pertanyaan puyeng sama saya. Kau bantu jawablah. Kata Ibnu Abbas, apa pertanyaannya? Yang pertama, darah apa yang keluar, yang tumpah di muka bumi ini pertama kali? Menurutmu Ibnu Abbas, darah apa? Darah haid
Itu yang pertama kali tumpah di muka bumi. Bukan Qabil Habil, bukan. Darah men Siti Hawa. Kan darah yang pertama kali tumpah ke bumi, ya darah Siti Hawa. Gitu. Qabil Habil mau kalau udah Siti Hawa hamil, darah itu dulu yang keluar, darah men. Oh, makasih. Ini pertanyaan kedua rumit ini. Kuburan gerak-gerak, ada penghuninya, kuburan siapa? Itu Nabi Yunus, kan dimakan ikan itu di laut, kan jalan-jalan ikannya, jalan-jalan kemana-mana. Hutu Yunus, ikan paus yang bawa Nabi Yunus, kan kuburannya itu, jalan-jalan kuburannya, gerak-gerak, nggak diem aja. Selainnya kuburan tuh diem aja, begitu. Yang nomor 3 ini Ibnu Abbas lebih rumit. Yang bagaimana rumitnya? Bumi kena cahaya matahari cuman sekali selama dicipta sama Allah. Bumi mana? Kata Ibnu Abbas, itu bumi antara Mesir dan Palestina, Laut Mediterania. Yang mana? Kan waktu itu Nabi Musa nyebrang, lautnya belah. Lah, kena cahaya matahari. Nabi Musa lewat, nutup, sampai sekarang masih nutup. Itu bumi, kena sekali-kalinya doang. Terima kasih, terima kasih. Mau minta apa hadiahnya? Tuh begitu kalau pemerintah, hadiahnya gitu. Ketua PSSI atau apa? Yo, kalau presiden nawarin kan bisa ya. Apa aja. Mau jabatan komisaris BUMN begitu. Presiden Ibnu Abbas enggak mau. Dikirim tuh surat ke Raja Romawi, jawabannya. Raja Romawi akhirnya bilang, minta diterjemah bahasa Arab. Pas dijawab, saya 1000% yakin ini bukan jawaban Muawiyah. Kagak bisa dia jawab ini, kagak. Saya 1000%. Muawiyah, ini bukan jawaban. Bukan, saya nggak yakin dari engkau. Kata Muawiyah, iya bukan jawaban saya. Yang bisa jawab ini kudu keluarga besar Nabi Muhammad. Nggak bisa, kudu ahlul bait. Sebab ini ilmu-ilmu yang sulit orang bisa menjawab. Ilmu ini. Maka dijawab, iya itu jawaban Ibnu Abbas, keluarga besar Nabi. Sebab Bani Hashim, Ahlul Bait itu Bani Hashim, Bani Muttalib, dan ini Bani Hashim. Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, punya anak Nabi Muhammad. Abdul Muttalib punya anak Abbas, Abbas punya anak Abdullah bin Abbas yang disingkat Ibnu Abbas. Ahlul Bait. Alim Ibnu Abbas, alim, pinternya Masya Allah. Lalu beliau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menetap di Taif, mengajar di Taif, sampai akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 68 Hijriah di Taif. 68 Hijriah, dalam usia 73 tahun. Saat di Taif,
Ibnu Abbas, kenapa kau tidak mau tinggal di Madinah, ngajarnya di Madinah? Saya mau orang kotor, enggak layak saya ada di Madinah dah, enggak di Mekah. Udah saya mandi Taif saja, di kampung. Begitulah tawaduknya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas karena ikut Rasulullah meriwayatkan hadis ribuan, 1660 hadis tercatat. Ibnu Abbas riwayatkan itu. Satu dari 1660 hadis adalah hadis yang akan kita bedah pada pertemuan ini. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Bila kulit apa ini? Al di sini namanya al lil istighraq. Kulit apa aja? Umum, tentu selain kulit anjing dan babi, karena itu mau waktu sucinya najis. Faqad tahura, maka sungguh suci. Hadis ini saudara diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, At-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya, An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'inya, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya. Berbicara bagaimana bila kita menemukan kulit bangkai, hukum kulit bangkai. Kulit saudara, kulit ada hewan yang disembelih, ada hewan yang tidak disembelih. Hewan yang disembelih yang halal dagingnya ya kayak kambing, sapi, kebo gitu, kuda. Ini kalau kulitnya kalau disembelih itu otomatis suci, dan ini kita enggak komentari. Ulama fikih, peneliti hukum tidak mau mengomentari kulit binatang yang disembelih daripada binatang yang halal dimakan dagingnya. Tidak ada bahasan pada materi kita. Kenapa? Sebab kulit binatang yang disembelih mengikuti asalnya. Ketika itu yang namanya sapi halal dagingnya, kulitnya juga halal. Kambing halal, kulitnya halal, suci juga. Kuda disembelih ya kulitnya juga suci juga. Dan ini bukan bahasan para imam mujtahid, enggak mau bahas itu mah halal, itu mah suci. Dibikin kerupuk kulit, dibikin beduk, dibikin apa terasa, itu enggak kita mau komentari, sebab itu mau emang udah suci dari asalnya. Materi kita berbicara tentang bangkai binatang selain anjing dan babi. Kenapa selain anjing dan babi? Anjing dan babi hidupnya najis. Yang hidupnya najis, kita nggak mau ngomongin kulitnya, udah dengan sendirinya najis. Wong hidupnya aja najis, kulitnya dengan sendirinya najis. Dan ini di luar bahasan kita. Anjing dan babi kulitnya dengan sendirinya najis. Walaupun idza dubighal ihab, apabila kulit disamak selain kulit babi, selain kulit anjing. Saudara, Islam itu agama yang menjaga kebersihan,
Islam itu agama yang mengajak umatnya tidak berlaku boros, tidak berlaku semaunya. Apa saja yang bisa diambil manfaat, Islam itu menyuruh umatnya untuk kreatif, inovatif. Inilah Islam. Nabi, saudara, lewat dalam satu kampung, ada kambing mati. Kambing mati. Kambing. Maka kata Nabi, ambil manfaatlah. Itu kambing apa? Orang kita bilang kelindes truk. Gitu. Tuh kambing mati. Kata Nabi, ambil manfaat dong. Apanya bangkai? Bangkai kan haram, najis. Kulitnya. Diapain? Ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Idza dubighal ihabu faqad tahur. Apa itu ihab? Ihab itu kulit binatang dari bangkai yang belum disamak, namanya ihab. Kalau udah disamak, jilid namanya. Ihab itu kulit yang belum disamak, jadi ada nama-namanya. Kayak baju, kalau belum dijahit namanya bahan, udah dijahit begini namanya baju. Begitulah, sama, padahal bahan-bahan juga begitu, tapi ada namanya. Maka saudara, kajian kita ini bisa diambil hukum pada pertemuan ini ketika Nabi bilang idza dubighal ihabu faqad tuhur. Bila kulit bangkai disamak, maka menjadi suci adanya. Maknanya saudara, semua kulit bangkai, baik daripada binatang yang dimakan dagingnya maupun tidak dimakan dagingnya, bila mana kulit itu disamak, maka kulit itu menjadi suci. Namanya toharoh bil istihalah, suci dengan perubahan sifat. Kajian kita berbicara suci dengan perubahan sifat. Tadinya najis, kulit bangkai najis, asal sifatnya berubah maka menjadi suci adanya. Cara ngerubahnya dengan disamak, kecuali kulit anjing, kulit babi, berikut turunannya. Disamak tuh diapain? Disamak itu kulit bangkai itu dihilangkan lendir-lendir lemaknya, sehingga tidak menjadi busuk ketika direndam kembali. Dihilangkan lemak-lemaknya, lendir-lendirnya, sehingga ketika direndam tidak jadi busuk. Cara menghilangkannya dengan menggunakan daun-daunan, benda-benda yang rasanya sepet. Tahu sepet enggak? Rasanya sepet. Apa itu sepet itu ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga? Hah? Enggak, ada getir-getir begitu, iya. Enggak pahit lah, enggak. Sepet itu bukan pahit. Apa? Masam. Hah? Rasanya sepet. Jadi ada getir-getir begitu. Seperti mana? Biar gampang rasanya. Kulit delima
begitu. Kulit delima itu rasanya sepet. Pokoknya yang rasanya sepet ini bisa menghilangkan lemak-lemak yang di kulit. Walaupun benda najis boleh yang rasanya sepet. Contoh tai burung dara. Tuh, tai burung dara tuh rasanya sepet. Kalau nggak percaya saudara, pulang haji ini cobainlah. Kalau nggak percaya, saya sih kalau agama sudah bilang ala ra'si wal ain, percaya aja 1000%. Kalau saya, kalau saudara nggak percaya, apa ya tai burung dara itu rasanya sepet? Cobain. Kalau saya sih, kalau agama udah bilang ya ala ra'si wal ain, sepet. Kulit delima, ngegosoknya. Bila sudah disamak, kulit ini namanya mutanajis. Bila disamak, kulit ini benda udah suci yang masih terkena najis. Bila telah disamak, belum dicuci sesudah disamaknya, maka kulit itu hukumnya mutanajis, artinya suci tapi terkena najis, maka tidak boleh dipakai bila masih basah. Tidak boleh sholat pakai sejadah itu, baju itu, kecuali udah dicuci terlebih dahulu. Maka dari sini saudara mengenal jaket kulit, sabuk kulit, sepatu kulit, begitu tas kulit, dompet kulit. Ini hukumnya apa? Begitulah Islam, kreatif, inovatif. Dari bangkai-bangkai buat sejadah. Tapi kalau yang namanya kambing, sapi, unta disembelih, ini kita nggak komentari, itu mah bisa menjadi kerupuk kulit. Ini bukan untuk dimakan. Kulit yang disamak ini dimakan mah haram. Dijual boleh, boleh dijual beli. Kulit yang disamak nih, baik sebelum dicuci maupun sudah dicuci, enggak apa-apa. Kalau kulit dari hewan yang disembelih, bagaimana kalau dimakan? Boleh, enggak apa-apa. Kan jadi kerupuk kulit. Begitu enak. Buat pencernaan juga enak. Ya karena kan lembek dia. Begitu. Kayak begitu. Maka saudara, dari hadis ini bisa dipahami kulit itu apa saja. Maka al pada lafaz al-ihab lil istighraq, seperti pada hadis Abu Dawud, ihabin nakirah, umum. Pokoknya bangkai apa saja dimakan dagingnya atau tidak dimakan dagingnya. Kulit macan begitu, kulit macan. Apalagi kalau trio macan. Kulit macan nggak apa-apa. Biar nggak dimakan dagingnya, dimanfaatkan buat tas, sejadah, jaket, nggak apa-apa. Gitu. Bangkai dimanfaatkan. Jadi sepatu lah, jadi jaket lah. Tapi caranya harus disamak. Dengan disamak, maka bagian luar, bagian dalam kulit menjadi suci adanya. Begitu. Baik itu kulit daripada hewan yang dimakan dagingnya maupun tidak dimakan dagingnya, asal disamak kulitnya dari bangkai itu suci adanya. Kecuali tadi anjing dan babi turunannya, itu hidupnya najis, maka bangkainya apalagi kita nggak mau komentari itu. Begitu. Maka bila kulit itu telah disamak kata Nabi, maka boleh dipakai karena suci, boleh diambil manfaat. Zaman dulu belum ada ember-ember, bikin gentong tempat air penampungannya. Zaman dulu
belum ada galon, pakai kulit kambing dari bangkai. Caranya disamak jadi tempat air, penampungan air. Orang dulu teknologi berjalan sampai jadi cup begini, begitu. Ini teknologi, begitu. Maka kulit bangkai bisa dimanfaatkan dalam agama untuk jadi sepatu, jaket, apa aja. Islam mendidik umatnya menjadi orang kreatif. Dari sini nih muncul bekas-bekas cup-cup tuh. Ada yang bikin tas, bungkus-bungkus aqua, sampah-sampah tuh dimanfaatkan, diolah macam-macam sampah. Ada yang jadi pupuk, ada yang jadi ini, jadi itu, macam-macam. Ini ajaran awalnya, karena Nabi mengajar umatnya kreatif. Ada kulit bangkai, kan bangkai najis, tapi kata Nabi masih bisa dimanfaatkan. Sampah biar kata kotor masih bisa dimanfaatkan, dipilah. Maka muncullah ajaran sampah organik, sampah non organik, sampah medis, sampah non medis. Ini semuanya itu ajaran awalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendidik orang kreatif. Tapi karena kita bukan kajian filsafat, kajian hukum, bagaimana kalau kulit bangkai dimanfaatkan dengan cara disamak, apakah berubah menjadi suci? Jawabannya ya, menjadi suci berdasarkan hadis Muslim, idza dubigol ihabu faqad tahurah. Bila kulit itu disamak dari bangkai, maka suci adanya, selain kulit anjing dan babi, baik itu bangkai daripada hewan yang dimakan dagingnya maupun dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, suci. Segini aja, kasihan mau wisuda. Moga-moga yang wisuda ilmunya manfaat daripada Universitas Mercubuana ini, semuanya mendapatkan pekerjaan yang baik, yang berkah. Amin rabbal alamin. Segini aja ngaji kita.